Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada yang pantas kita ucapkan marilah pada malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah dengan cara memanjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, syuhada wa sholihin, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, tidak terasa alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-12 ya, atau malam yang ke-11 Bapak Ibu ya, malam yang ke-12. Jamaah yang berbahagia, nikmat yang tiada hingga kita ucapkan adalah sampai malam hari ini kita masih merasakan nikmat hadir di bulan suci Ramadan. Tahun lalu di sebelah kanan kiri kita barangkali orang tua kita, handai taulan, keluarga, kerabat dekat masih bersama-sama kita melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Namun malam hari ini keluarga kita, tetangga kita, sahabat dekat, sahabat jauh telah mendahului kita. Hadirin sedang sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Ramadan akan terus ada sampai hari kiamat, tapi kita belum tentu ada di Ramadan edisi berikutnya. Oleh karena itu saya pribadi mengajak, mari senantiasa kita isi Ramadan tahun ini dengan betul-betul maksimal. Ibadah di pagi hari sampai sore menjelang maghrib, dan ibadah dari maghrib sampai menjelang subuh. Baca Al-Qur'annya ditingkatkan, saumnya dimaksimalkan, sholat tarawihnya dikusyukan. Karena belum tentu hadirin yang mulia kita berjumpa lagi Ramadan tahun yang akan datang. Karena usia manusia tidak ada yang menjamin satu detik kemudian. Di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan kuliah ringkas atau kulkas tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Hadirin yang mulia, yang pertama adalah puasa merupakan perisai, yakni puasa merupakan sebuah pedang atau bilah pedang kalau diibaratkan laksana perisai. Apa dalilnya? Ibadah puasa dapat membentengi diri daripada makar dan tipu daya setan yang selama ini selalu mengajak kita kepada kesesatan dan hobi maksiat. As-siyamu junnatu ka junnati ahadikum minal qital. Puasa merupakan perisai seperti halnya perisai yang kalian gunakan dalam peperangan. Jadi hadirin yang mulia, dengan puasa di pagi hari sampai menjelang sore, ketika kita sadar akan melakukan maksiat, astagfirullah, inni shaimun, ampuni ya Allah, oh iya aku sedang berpuasa. Ini makna daripada yang pertama, as-siyam kajunnatu. Jadi siam itu merupakan perisai, benteng buat diri kita hadirin yang mulia. Untuk apa? Melindungi diri kita daripada murkanya Allah, hobi maksiat. Yang kedua hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, puasa atau as-saum dapat memasukkan
seseorang atau pelaku puasa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan, Imam Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah untukku sebuah amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisiyami fa innahu la mislalahu." Hendaklah engkau mengerjakan saum, sebab tidak ada amal yang sebanding dengannya. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, istimewanya ibadah puasa tidak sama dengan ibadah-ibadah lainnya Bapak dan Ibu. Sebagaimana ibadah haji telah ditentukan syariat dan rukunnya, sebagaimana ibadah umroh telah ditentukan syariat dan rukunnya dan gerakannya pun sama, sebagaimana ibadah solat gerakannya sama. Tidak boleh ada gerakan lain di luar gerakan solat, itu ibadah solat. Tapi puasa bisa dikerjakan dengan berbagai macam aktivitas. Seseorang berpuasa sambil bekerja bisa, sambil tilawah bisa, bahkan sambil ngobrol juga bisa. Artinya ibadah yang Allah istimewakan ini ibadah spesial. Puasa dilaksanakan oleh manusia sebumi yang memang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Sambil puasa, sambil berzikir, sambil baca Quran. Tapi ketika sedang sholat tidak bisa sambil melakukan hal-hal yang lain. Inilah makanya kata Allah istimewanya puasa. Puasa dapat dilakukan sambil ibadah lain juga dilakukan. Puasa juga iya, bayar zakat mal juga iya, bayar zakat fitrah juga iya. Puasa juga iya, pekerjaan tidak juga ditinggalkan. Keluar juga tetap dilaksanakan dengan keluarga, dengan anak. Nah inilah hadirin yang mulia, bahwa nikmatnya puasa beda dengan ibadah-ibadah lain. Dan hanya datang 1 bulan 30 hari atau 29 hari dalam 1 tahun. Yang tadi disampaikan di awal, Ramadan akan terus ada sampai hari kiamat, tapi kita belum tentu ada di Ramadan tahun depan. Jadi mari, kita sudah melewatkan, tidak sadar nih sudah 10 hari, sudah 11 hari atau sudah 12 hari kita lewati puasa. Apakah dari tanggal 1 Ramadan sampai tadi kita berbuka sudah maksimal atau belum ibadah puasanya? Menjaga matanya. Karena Bapak dan Ibu ada 3 faktor yang diketahui oleh manusia sebumi penyebab batalnya puasa. Makan yang pertama, udah pasti batal. Minum udah pasti batal. Berhubungan suami istri di siang hari batal puasanya. Ini zohir yang diketahui oleh manusia sebumi. Tapi ada hal-hal yang puasanya tidak batal, tapi rusak pahala puasanya. Maka dari itu, puasa tidak hanya menahan lambung, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa intinya menjaga hati dari sifat hasad, dengki, iri sama tetangga. Tetangga punya ini, kita yang panas. Nah ini menjaga hati. Ada hal-hal yang memprovokasi hati kita, kita tidak mudah terpancing marah. Begitu ada hal-hal yang mudah memprovokasi, astagfirullah, inni so'imun, saya sedang puasa. Inilah makna daripada yang kedua, bahwa Allah merahasiakan, menspesialkan ibadah puasa. Yang ketiga, ibadah puasa hadirin yang mulia dapat memberikan syafaat bagi pelakunya pada hari kiamat dengan izin Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam ay rabbi mana'tu ta'am was-sahawati bin nahari fasta'fani fihi fayaqulul Qur'an ma ta'tahun nauma bil laili fasaffi'ni fihi qala fayusaffi'ani. Ibadah siyam dan tilawah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi 2 hal orang yang melakukan. Yang pertama, Al-Quran akan menyampaikan, ya Allah, aku telah menjaganya daripada malam. Dia tertunda tidurnya dengan aku. Dia membaca aku, kata Al-Quran. Kemudian siyam juga berkata, puasa juga berkata, ya Allah, aku telah menahannya dari dia menjaga syahwat. Karena puasa sejatinya, jamaah yang mulia, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa kejahatan maksiat merajalela tetap ada? Orang sadar makan di siang hari itu dosa yang agamanya Islam.
Tapi mengapa dia lakukan padahal yang bersamaan dia makan, ketika makan siang hari di bulan Ramadan dia sadar itu semata-mata bukan karena salah setannya. Karena di 11 bulan dia telah dibina sama setan untuk terbiasa maksiat sama Allah. Sehingga di bulan Ramadan gak peka. Di 11 bulan tadi udah terbiasa maksiat, masuk Ramadan biasa aja. Oleh karena itu orang-orang yang berbahagia hatinya, gembira masuk bulan Ramadan, dia akan betul-betul menjaga puasanya, maksimal benar tarawihnya, baca Qur'annya, menjaga hatinya, menjaga kedua tangannya, enggak mengambil hak orang lain, menjaga matanya, enggak ngelihat yang haram, menjaga mulutnya, enggak gibah. Puasa siang-siang gibah, ngumpul sama teman berdua, bertiga, berempat gibah. Pahalanya tidak batal, puasa tidak batal Bapak Ibu, pahalanya gugur. Jadi jangan sampai kita sama dengan puasa anak kecil yang umurnya 3 tahun, 4 tahun, hanya menahan lapar dan haus. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai Anda puasanya hanya dapat lapar dan haus selama sebulan. Oleh karenanya, agar puasa tidak lapar dan haus saja, jaga hatinya. Nah, yang terakhir, hadirin yang mulia, ini yang sering kita remehkan, merasa kuat dengan tidak sahur. Bapak dan Ibu, jangan bangga puasa tidak sahur. Alhamdulillah tadi saya tidak sahur, tapi saya tetap berpuasa, saya kuat kok. Ada 3 faktor. Bukan masalah kuat tidak sahur Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, sahur ketika bulan Ramadan berarti dia telah berniat puasa, dan itu sunnah Nabi, bahwa Nabi puasanya sahur dulu Pak. Yang kedua, ketika seseorang sahur, maka sahur itu adalah mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan. Jadi bukan masalah sahur tidak sahur, ada keberkahan dalam sahurnya Pak. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, puasanya ahli kitab, puasanya orang-orang ahli kitab itu tidak sahur. Tapi puasanya kaum muslimin yang beriman kepada Nabi SAW sahur. Jadi jangan coba-coba dengan sengaja ninggalin sahur. Ini yang paling sering diremehkan. Walaupun apa? Dengan seteguk air atau dengan beberapa butir kurma. Kalau kuat dengan 3 mangkok kurma mungkin. Kalau kita 3 butir kurma udah bosan soalnya. Karena jarang, kurma bukan yang utama bagi kita. Tapi jangan sampai tinggalkan sahur. Kurma 1, 2, 3 sunnahnya diambil. Ya Pak Ustadz, alhamdulillah saya kurma sunnahnya dapat, tapi gorengannya wajib. Kurma memang sunnah, tapi gorengannya wajib, nggak ketinggal. Walaupun minyak goreng naik, tetap gorengan selalu ada di buka dan sahur. Subhanallah. Allahu a'lam. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, sholat isya dan sholat tarawih yang berbahagia. Jadi alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini, marilah kita maksimalkan di beberapa malam terakhir yang kita tidak tahu berjumpa lagi atau tidak di Ramadan tahun depan, karena edisi terakhir adalah Ramadan dapat menebus kesalahan-kesalahan kita. Terakhir Bapak dan Ibu, selain Ramadan dapat menebus kesalahan kita, ada satu pintu yang spesial. Surga ada 8 pintu. Salah satunya adalah Ar-Rayyan. Ar-Rayyan berkata, ya Allah, aku Ar-Rayyan, kata surga, aku siap dipenuhi oleh orang-orang yang berpuasa, baik dia puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah seperti Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, marilah kita menjadi ahlus siyam, kita menjadi ahli-ahli yang puasa. Jangan sia-siakan Ramadan kita tahun ini. Jangan sampai kita remehkan yang sunnah-sunnah. Sahur ya sahur, buka, dan jangan pernah menunda waktu berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera buka, jangan sampai tunda-tunda. Jangan mentang-mentang kuat, entar aja buka puasanya, menyelisihi sunnah. Karena Nabi menganjurkan segerakan berbuka, akhiri sahur. Sahur bukan jam 2 malam, sahur bukan jam 12 malam. Sahur mendekati waktu subuh, kira-kira 10 menit menjelang imsak. Mengapa? Kalau sahur jam 2, sahur jam 12, jam 2 dekat ke subuh terlalu jauh, tidur lagi, akhirnya subuh kesiangan. Mendingan sahurnya jam 4 lewat dikit, kira-kira 10 menit lagi mau azan subuh, kita makan sahur, perut juga masih enak, sholat subuhnya tegap, tidak ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya sendiri.
kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.